membahas tentang fikih Sya'ban. Karena kita sedang berada di bulan Sya'ban. Hari ini sudah masuk tanggal 3 Sya'ban. Karena perhitungan Hijriah itu dimulai dari waktu maghrib, ya. Jadi hari ini tanggal 3 Sya'ban. Berarti sebentar lagi bulan suci Ramadan. Nah, karena itu perlu sekali kita membahas tentang fikih Sya'ban. Apa saja yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban, apa yang harus kita prioritaskan di bulan Sya'ban, sehingga mudah-mudahan Sya'ban ini betul-betul menjadi persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi barang siapa yang berhasil melatih dirinya di bulan Sya'ban, maka insya Allah dia akan berhasil di bulan suci Ramadan. Dan barang siapa yang lalai di bulan Sya'ban, maka kemungkinan besar dia juga akan kalah bertarung dengan godaan-godaan dalam bulan suci Ramadan. Sehingga banyak kita lihat bahwa di awal semangat, lalu menurun sampai akhir bahkan semakin menurun. Seharusnya terbalik, ya. Di akhir itu justru adalah detik-detik kemenangan. Jadi jangan sampai menurun semangat kita. Karena itu salafun saleh memberi contoh untuk meraih kesuksesan di bulan Ramadan, maka kuncinya adalah sukseskan diri kita di bulan Sya'ban. Baik itu. Jadi sukses di bulan Ramadan ditentukan dengan sukses di bulan Sya'ban. Karena itu kita harus tahu apa bulan Sya'ban itu, sehingga kita tidak menganggap bulan ini bulan biasa, ya. Tidak menganggap bulan ini bulan biasa. Nah, sebelum kita lanjutkan, Buya ingin mengumumkan bahwa menjelang bulan suci Ramadan, insya Allah pertemuan Aswaja Selasa yang akan datang masih ada, dan itu sekaligus tawakuf, ya, tawakuf untuk taklim Aswaja. Jadi waktunya adalah Selasa besok. Jadi minggu besok itu, kalau tidak salah tanggal 20-an, ya. Jadi itu adalah tawakufan sementara taklim yang dia pilih. Termasuk Sabtu subuh pada minggu itu juga akan menjadi tawakuf Sabtu subuh untuk menyambut bulan suci Ramadan. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti di bulan Syawal atau di bulan setelahnya, Dzulqa'dah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Amin. Kita panjang umur, sehingga Allah menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Amin. Ya Rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih Sya'ban. Rujukan kita adalah kitab Madza fi Sya'ban. Madza fi Sya'ban, ya. Ini kitab yang menjadi rujukan kita. Madza fi Sya'ban. Artinya adalah apa yang ada di bulan Sya'ban. Penulisnya ini seorang ulama ahli hadis. Seorang ulama ahli hadis, ini gambar beliau. Ya, kita harus yakin bahwa melihat wajah orang saleh dan alim saja itu Allah akan turunkan rahmat kepada kita. Amin. Ya. Jadi kalau kita melihat saja, memandang wajah orang alim, wajah orang saleh, maka Allah akan turunkan rahmat. Bahkan kalau iman kita sedang turun, iman kita sedang melemah, salah satu obatnya itu adalah berjumpa dan memandang wajahnya orang alim dan orang soleh. Insya Allah iman kita naik. Padahal belum ngobrol, ya, baru lihat saja wajahnya, begitu sudah bertambah iman kita. Nah, beliau adalah ahli hadis, ya, ahli hadis yang
sangat dikenal di dunia Islam. Beliau di majelisnya mengajar kitab Aunul Ma'bud, merupakan syarah Sunan Abu Dawud. Beliau membuka majelis yang sebetulnya meneruskan majelis ayahanda beliau yang juga seorang ulama besar, yaitu As-Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian beliau ini bernama Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau melanjutkan majelis dari ayahanda beliau di wilayah Rusaifah di Makkah Al-Mukarramah. Satu-satunya majelis di Makkah yang mengadakan maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan pernah mendapatkan intimidasi, bahkan pernah mendapatkan ancaman, bahkan ancamannya itu sampai dengan taraf yang sangat keras begitu. Tapi beliau tetap melaksanakan maulid. Ya. Jadi beliau tetap melaksanakan maulid, dan di majelis beliau itulah satu-satunya majelis di kota suci Makkah yang melaksanakan maulid. Antum tahu sebabnya? Sudah tahu ya? Kan kita udah bahas kan? Kalau dulu begitu enggak? Dulu dilarang enggak maulid? Enggak. Justru Makkah itu adalah kota suci maulid, kan begitu? Madinah itu kota suci maulid. Namun setelah berganti, dipegang oleh pemerintahan sekarang, kerajaan Arab Saudi yang menganut paham Wahabi, maka maulid dianggap bid'ah, sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilarang. Ya. Akhirnya di majelis yang ada di Mekah tidak ada maulid kecuali majelis beliau. Beliau tetap ada. Dan yang menjadi kebanggaan Buya waktu itu, sebab alhamdulillah Buya kalau umroh, kalau haji selalu menyempatkan untuk hadir di majelis itu. Yang menjadi kebanggaan Buya itu waktu haji, Buya hadir ke majelis itu Rabu malam Kamis, ya, ba'da Isya, Buya hadir ke situ. Ternyata pembaca maulidnya adalah orang Madura. Orang mana? Madura. Membaca maulid orang Madura. Padahal yang hadir di situ dari seluruh dunia. Ulama Syria, ulama Irak, ulama Palestina, jamaah dari seluruh penjuru dunia hadir di sini. Dan jadi kebanggaan yang baca maulid itu orang Madura. Jadi bukan hanya sate yang terkenal, tapi luar biasa. Baca salawat juga bagus. Ini wajah beliau ini, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Buya sengaja menyebutkan ini supaya kita tahu bahwa yang ngarang buku ini bukan orang sembarangan begitu. Beliau adalah ahli hadis, ya, ahli hadis. Baik, yang pertama makna Sya'ban. Di kitabnya sebetulnya bahasa Arab, ada di Buya kitabnya, tapi Buya sederhanakan dan Buya terjemahkan. Sya'ban di dalam kitab Madza fi Sya'ban itu ada 3 arti minimal. Yang pertama adalah banyaknya cabang kebaikan. Banyaknya cabang kebaikan. Kemudian yang kedua adalah terkenal dan istimewa. Ini arti bulan Sya'ban secara bahasa. Yang ketiga, jalan di pegunungan. Jadi Sya'ban yang pertama artinya banyak cabang kebaikan. Yang kedua, Sya'ban itu terkenal dan istimewa. Yang ketiga, Sya'ban itu adalah jalan di pegunungan. Jalan di pegunungan berarti kan menuju puncak, menuju tinggi. Dari rendah menuju puncak, naik, meningkat. Jadi kalau kita lihat 3 arti Sya'ban ini semuanya bagus. Bulan Sya'ban adalah yatasya'abu fihi khairun katsir. Dalam kitabnya dikatakan begitu. Pada bulan ini kebaikan-kebaikan itu banyak sekali cabang-cabangnya. Mudah sekali untuk berbuat kebaikan. Sehingga ini bulan istimewa dan bulan yang menuju puncak kebaikan. Jadi Buya mengajarkan ini supaya kita sadar bahwa kita saat ini sudah masuk di bulan yang istimewa. Pintu gerbangnya bulan suci Ramadan. Kemudian peristiwa penting. Peristiwa penting pada bulan Sya'ban yang pertama adalah tahwilul qiblah. Tahwilul qiblati. Dirubahnya arah kiblat. Dan ini terjadi pada hari Selasa nisfu Sya'ban.
tanggal 15 Sya'ban terjadi perubahan kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis Palestina diubah arahnya menjadi ke Ka'bah al-Musyarrafah. Jadi kalau bisa kita ilustrasikan, ya, seumpamanya kita berangkat ke kota suci Madinah, di situ ada Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain itu masjid tempat dirubahnya kiblat. Dan sebagian riwayat mengatakan pada waktu sholat asar. Jadi Rasulullah sedang sholat asar berjamaah, kemudian dirubah arah kiblatnya. Sebelumnya menghadap ke sana. Kemudian turun, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini ayatnya dalam surah Al-Baqarah yang merubah arah kiblat umat Islam. Tadinya menghadap ke Baitul Maqdis ke arah sana, kemudian akhirnya berubah menghadap ke Ka'bah al-Musyarrafah ke arah sini. Jadi berhadapan, bertolak belakang. Nah, setelah dirubah arah kiblat, Rasulullah sangat bergembira. Sebab sebelum berubah arah kiblatnya, ikut dengan arah kiblat yang juga orang Yahudi menghadap ke sana. Jadi orang Yahudi kalau sembahyang menurut mereka, ngadepnya itu ke Baitul Maqdis Palestina. Nah, sebelum dirubah arah kiblat, Rasulullah sholatnya itu menghadap ke sana juga. Akhirnya kata orang Yahudi, Muhammad, kalau benar agamamu, kenapa kamu arah kiblatnya sama dengan kita? Kalau sama dengan kita, ya ngapain saya ikut agama kamu? Kamu aja ikut agama saya. Begitu, kira-kira. Sedih Rasulullah. Dibilang seperti itu Rasulullah sedih, begitu. Dihujat seperti itu Rasulullah sedih. Akhirnya Rasulullah minta pada Allah agar dirubah arah kiblat. Kemudian Allah ubah menjadi ke arah Ka'bah al-Musyarrafah. Itu sejarahnya. Kemudian yang berikutnya adalah laporan tahunan amal ibadah. Jadi laporan tahunan amal ini ada harian. Harian ya. Harian ini hari apa? Maksudnya kapan waktunya? Setiap hari terjadinya itu, laporannya itu adalah qabla zuhur. Qabla zuhur. Inda zawal. Ketika matahari mulai tergelincir, itu diangkat amal ibadah harian. Ya. Makanya di dalam hadis disebutkan man hafaza ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'a raka'atin ba'da dhuhri harramahullahu 'alan nar. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang mampu menjaga salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat dan salat sunnah ba'diyah zuhur 4 rakaat, harramahullahu 'alan nar. Itu orang Allah haramkan disiksa di dalam api neraka. Ya. Jadi ini bagus sekali kalau kita amalkan ini. 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur. Ya, kayaknya kalau 12 rakaat siang-siang aduh. Pusing juga Bu ya, misalkan begitu ya. Waktu sedang ngantuk. Ya udah, yang ringan dulu aja. Qabliyah dulu 4 rakaat gitu. Nanti kalau itu udah manis, baru coba yang ba'diyah 4 rakaat. Atau kalau yang semangatnya kuat, coba aja semua, kan begitu. Nah, cara melakukannya bagaimana? Ada 2 pendapat. Yang pertama, dalam sebuah hadis dikatakan 4 rakaat 1 salam. Yang qabliyah atau ba'diyah. 4 rakaat 1 salam. Jadi pada rakaat kedua enggak tahiyat, tapi langsung diri. Itu. Nanti salam-salamnya kapan? Terakhir. Duduk tahiyatnya kapan? Terakhir. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, 4 rakaat ini dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 salam. Seperti biasa. Lalu pertanyaannya mana yang afdal? Nah, Imam Nawawi mengatakan bahwa yang afdal adalah melaksanakan 4 rakaat qabliyah dan ba'diyah zuhur, 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti berapa salam? 2 salam. Sebelum zuhur 4 rakaat 2 salam, setelah zuhur 4 rakaat 2 salam. Yang afdal seperti itu. Tapi kalau ada yang melakukan yang 4 rakaat 1 salam, bagaimana? Boleh nggak?
Yang salah yang siapa? Sepakat kita ya. Yang salah yang enggak sholat. Jelas? Baik. Itu yang harian, laporan harian. Ada lagi laporan mingguan. Laporan mingguan itu hari apa? Senin dan Kamis. Ya, mingguannya Kamis, Senin. Makanya Rasulullah puasa. Kemudian ada lagi yang diangkatnya itu bulanan. Ada lagi yang diangkatnya itu tahunan. Nah, kalau tahunan itu adalah bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu laporan 1 tahun amal ibadah kita. Yang terjadi. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena nanti kita akan tahu alasannya. Kenapa kita harus meningkatkan ibadah di bulan ini? Karena di bulan ini itu sedang laporan tahunan diangkat, gitu ya. Setahun penuh diangkat. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari hadis Usamah bin Zaid, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mali araka tasumu fi Sya'ban ma la tasumu fi ghairi. Usamah bin Zaid ini jenderal termuda, hadirin sekalian. Jenderal termuda, putra dari anak angkatnya Rasulullah. Usamah bin Zaid ditunjuk oleh Rasulullah jadi jenderal, umurnya baru 17 tahun, dalam riwayat lain 15 tahun. Umurnya baru belasan tahun, belum 20. 17 tahun udah diangkat jadi jenderal. Bawahannya siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat-sahabat senior lainnya. Tapi sebelum pasukan itu dikirim, Rasulullah wafat. Kemudian para sahabat banyak yang berpendapat, udah ganti aja, jangan Usamah bin Zaid, yang lain aja, karena Rasulullah sudah wafat. Kemudian akhirnya ada perdebatan, ya. Tetapi kemudian setelah diangkat Abu Bakar sebagai khalifah, Abu Bakar bilang, aku tidak akan pernah mengganti pimpinan pasukan yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah sudah tunjuk Usamah bin Zaid, maka aku akan tunjuk juga Usamah bin Zaid. Nah, ini akhlak dalam Islam. Jadi jangan dilihat umur, tapi dilihat ilmunya, begitu ya. Ngomong masih imusan. Kan suka ada yang begitu, orang ada nggak? Hah? Nggak boleh begitu, nggak boleh. Walaupun dia lebih muda, tapi lebih berilmu, kita muliakan dia, betul nggak? Buya kalau ketemu anak-anak kecil nih hafiz Quran, gue cium tangan. Buya cium, Buya pengen cium tangannya. Kalau ketemu anak-anak hafal Quran umur berapa? 12 tahun gitu ya. Nah, Buya sini. Udah hafal Quran, udah. Sini tangannya. Kenapa? Sini, bapak mau cium. Buya cium tangan. Ambil berkah. Gitu. Jadi jangan kita sombong gara-gara ilmu. Luar baru kemarin dia udah macam-macam. Ada yang ngomong gitu? Hah? Nggak boleh. Ini contohnya Usamah bin Zaid ditunjuk oleh Rasulullah jadi jenderal pada umur berapa? 17 tahun. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat Anda berpuasa di bulan Sya'ban tidak seperti Anda berpuasa di bulan-bulan lain. Maksudnya kalau bulan Sya'ban Rasulullah itu puasanya banyak banget. Bahkan Rasulullah dalam hadis lain berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban ini. Jadi bulan Sya'ban ini puasa 1 bulan penuh Rasulullah. Nanti ada hadis lain yang mengatakan tidak sebulan penuh, tapi sebagian besar. Yang penting di bulan Sya'ban itu, kalau antum mau tahu di bulan apa Rasulullah paling banyak puasa selain Ramadan, maka jawabannya adalah Sya'ban. Bulan apa Rasulullah paling banyak puasa selain bulan Ramadan? Jawabannya bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, inna syahra sya'bana turfa'u fihi al-a'malu ila Allah wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Pada bulan Sya'ban ini, kata Nabi, amalan-amalan kita diangkat, dan aku suka kalau ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Kira-kira kenapa tuh Nabi puasa ketika amalnya diangkat? Supaya amalnya diterima oleh Allah. Nah, kira-kira amal Nabi ini bagus atau jelek? Hah?
puasanya bagus, paling bagus kan ya, paling bagus dan pasti diterima kan gitu ya. Tapi tetap Rasulullah kawal dengan puasanya. Luar biasa tawadhu'nya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa laksanakannya. Mudah-mudahan ya kita bisa laksanakan. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Puasa di bulan Sya'ban, insyaallah. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban adalah penetapan umur manusia. Nah ini jangan main-main dulu. Di bulan Sya'ban ini nih, ajal sudah ditulis sama Allah di Lauhul Mahfuz. Sudah. Bulan tanggal sekian di sini begini kejadian. Bulan tanggal sekian di sini begini kejadian. Lalu di bulan Sya'ban apa? Di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban Allah itu akan lihat lagi. Kemudian Allah akan tentukan siapa yang masuk daftar orang-orang yang akan mati di tahun itu. Itu dimasukin daftarnya di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Dari semua manusia yang ada di bumi ini, antum jangan kira yang udah lahir aja, yang dijanin juga kan ada nyawanya. Bisa mati enggak? Bisa. Di bulan Sya'ban ini semua manusia yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, mau dia janin di perut ibunya sampai dengan orang-orang yang sudah lanjut usia, setiap yang bernyawa di bulan Sya'ban ini masuk daftar siapa yang bakal mati di tahun ini. Itu kejadiannya di bulan Sya'ban. Dan kata Rasulullah, aku ini sangat ingin kalau namaku masuk nanti daftar list orang yang akan dijemput nyawanya di tahun itu, aku dalam keadaan berpuasa. Ketika namaku dimasukkan list, aku dalam keadaan berpuasa. Itu sebabnya kenapa Rasulullah itu sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Paham itu? Jadi kira-kira apa alasannya Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban? Satu, karena laporan amal tahunan, ya, untuk mengawal amal-amal kita yang dilaporkan selama 1 tahun. Kan begitu? Betul nggak? Dikawal sama puasa. Dua, karena pada bulan Sya'ban ini meskipun umur orang sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz, tapi Allah Maha Kuasa. Pada bulan Sya'ban Allah akan masukkan nama-nama orang yang akan Allah jemput ajalnya di tahun itu. Begitu. Bahkan dalam hadisnya disebutkan begini, bisa saja di bulan Sya'ban itu ada yang menikah, kemudian ada anak yang baru lahir, ya, ada yang nikah, ada yang baru lahir, ada yang mulai usaha. Ketika dia menikah, namanya sudah masuk dalam daftar orang yang bakal mati di tahun itu. Ketika bayi itu lahir, namanya masuk dalam daftar orang yang bakal mati di tahun itu. Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi semuanya di bulan Sya'ban. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda, "Kana yasumu Sya'bana kullahu." Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu puasa Sya'ban sebulan penuh. Sebulan penuh. Dalam riwayat lain tidak sebulan penuh, tapi mayoritas begitu. Hanya beberapa hari saja Rasulullah tidak puasa. Dalam riwayat lainnya lagi separuh beberapa hari. Yang jelas sangat banyak Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban. Pertanyaannya, boleh nggak antum puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban? Boleh, boleh ya. Yang nggak boleh begini, antum mulai puasa bulan Sya'ban di tanggal 16, berarti sudah separuh bulan Sya'ban. Tanggal 16 sampai akhir itu nggak boleh, tidak boleh. Kenapa? Karena nanti di akhir itu ada tanggal 1 Ramadan di mana harus ru'yah, kan begitu. Harus melihat bintang lagi. Jadi ada hari-hari yang ragu. Makanya nggak boleh. Kecuali antum udah biasa sebelumnya. Contoh, biasa puasa Daud, nggak apa-apa terusin. Jelas. Senin Kemis, nggak apa-apa terusin di bulan Sya'ban. Atau sebelumnya dari tanggal 1 sampai tanggal 15 antum sudah puasa penuh.
Nah, antum mau terusin sampai akhir, boleh nggak puasa dari tanggal 16 sampai akhir? Boleh. Yang nggak boleh kalau mulainya tanggal 12. Nggak ada kebiasaan puasa sunnah sebelumnya dan dia tidak berpuasa 1 sampai 15 Sya'ban sebelumnya. Baik tuh. Kemudian fasa'altuhu, kemudian aku bertanya, qala, kemudian Rasulullah menjawab, innallaha yaktubu fihi kulla nafsin mayyitatin tilka sanah. Allah menulis siapa yang bakal mati di tahun itu. Fa uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sha'im. Dan aku suka namaku itu masuk dalam daftar orang yang akan dicabut ajalnya ketika aku dalam keadaan berpuasa. Nah, sekarang keutamaan puasa Sya'ban. Masya Allah, ini keutamaan puasa Sya'ban ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasumu minas sanah syahran tamman illa Sya'bana yasiluhu bi Ramadan. Bahwa Nabi tidak pernah berpuasa dalam 1 tahun itu sebulan penuh selain di bulan Sya'ban yang diteruskan dengan bulan suci Ramadan. Berarti Rasulullah puasa berapa bulan itu sampai Ramadan? 2 bulan itu. Nah, jadi Buya mengajak kita semua, ayo sama-sama, kita sudah di bulan Sya'ban, usahakan puasa di bulan Sya'ban. Insya Allah. Buya nggak bisa 15 hari. Berapa hari bisanya? Lakukan terserah itu. Senin Kamis lakukan. Puasa Daud boleh. Yang penting jangan sampai terasa berat, gitu ya. Sedikit tetapi kita enak melaksanakannya. Oh, tahun ini saya 3 hari aja lah Sya'ban sementara karena belum pernah. 3 hari itu nikmat. Ntar tahun depan saya tambahin lagi. Ntar tahun depan saya tambahin lagi. Lama-lama sebulan. Tapi kalau yang semangatnya kuat, saya mulai besok mau puasa sampai Idul Fitri. Boleh nggak? Boleh nggak? Oh. Saya mulai besok mau puasa sampai boleh, ya. Boleh. Kemudian hadirin sekalian, ini bulan Sya'ban juga bulan sholawat. Para ulama banyak yang menyebut bulan Sya'ban ini sebagai bulan sholawat. Kenapa disebut bulan sholawat? Karena di bulan Sya'ban diturunkan ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 56, yaitu ayat yang sama-sama kita sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini turunnya di bulan Sya'ban. Ayat ini turun di bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban disebut dengan bulan sholawat. Baik dong. Jadi kalau ditanya antum bulan sholawat bulan apa? Jawabannya bulan Sya'ban. Kenapa disebut bulan Sya'ban? Karena pada bulan Sya'ban diturunkan ayat yang memerintahkan untuk bersholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini menunjukkan bahwa sholawat itu adalah ibadah yang sangat tinggi. Kenapa? Karena kalau sholat, Allah perintahkan kita sholat, Allah sholat nggak? Allah sholat nggak? Hah? Kita disuruh sholat subuh, Allah sholat subuh nggak? Kita disuruh sholat zuhur, Allah sholat zuhur nggak? Nggak ada Allah sholat. Ya? Nggak ada. Di langit memang ada sholat. Di surga ada sholat nggak? Nggak ada. Yang ada sholat di mana? Di dunia. Di kubur ada sholat, tapi khusus para nabi. Kalau yang lain nggak bisa sholat. Jadi kalau mau sholat di mana? Ya di dunia. Yang nggak pernah sholat di dunia, jangan harap bisa sholat lagi di dunia. Jadi kalau mau sholat di mana? Ya di dunia ini tempatnya sholat. Allah perintah kita puasa Ramadan. Allah puasa nggak? Enggak. Allah perintahkan kita zakat. Allah zakat nggak? Allah perintahkan kita haji. Allah haji nggak? Tapi Allah perintahkan kita sholawat. Allah sholawat nggak? Innallaha wa malaikatahu
Allah dan seluruh malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan juga mengucapkan salam kepada Nabi. Nah, jadi dalam ayat Al-Ahzab ini tentang sholawat ada aturan kita baca sholawat. Kalau antum mau tahu sholawat yang lengkap itu seperti apa, begini. Coba perhatikan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu ada dua perintah. Sallu, bersalawatlah. Sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya. Wasallimu, dan juga sampaikan salam. Ya, doa keselamatan. Jadi sholawat yang lengkap itu ada dua. Ada sholawatnya, ada doa selamatnya. Sehingga sholawat yang lengkap itu bunyinya begini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin meriwayatkan bahwa suatu hari beliau berselawat tetapi tidak menulis salim. Allahumma salli ala Muhammad, nggak ada Allahumma salli wa sallim. Begitu tidur ketemu Rasulullah, ditegur. Kenapa kamu bersalawat kepadaku tidak lengkap? Ya. Nah, jadi kalau antum mau tahu salawat yang lengkap adalah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tapi boleh nggak salawat Allahumma salli ala Muhammad? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang salah yang mana? Yang tidak bersalawat. Nah, hadirin sekalian, banyak riwayat mengenai faidah salawat. Di dalam kitab Madzhab Sya'ban disebutkan sekitar 11 faidah bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salah satunya yang ingin dia sampaikan, ada riwayat begini di dalam kitab Madzhab Sya'ban. Jadi seorang ulama tetangganya meninggal. Jadi ulama tetangganya meninggal. Kemudian waktu ulama ini tidur, dia berjumpa dengan tetangganya yang meninggal ini. Ulama ini bertanya, bagaimana keadaanmu di alam kubur? Kemudian kata tetangganya ini, wahai Syekh, saya ini talajlaj, katanya. Waktu ditanya sama Munkar Nakir di dalam kubur, saya gugup. Saya nggak bisa jawab, gugup saya. Gugup saya jawab Munkar dan Nakir, Syekh. Terus bagaimana? Akhirnya Munkar Nakir siap-siap mau nyiksa saya. Munkar dan Nakir udah siap-siap mau nyiksa saya. Begitu mau disiksa, tiba-tiba muncullah sesosok makhluk yang melarang Munkar Nakir menyiksa saya. Akhirnya Munkar Nakir tidak jadi menyiksa saya. Lalu saya tanya makhluk itu, apa kamu ini? Kemudian makhluk itu menjawab, aku ini malaikat. Jadi makhluk itu apa? Malaikat. Aku ini malaikat yang Allah ciptakan aku dari pahalamu karena sering bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW sewaktu kamu di atas dunia. Karena saking banyaknya kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka pahala salawatmu Allah ciptakan menjadi aku, malaikat, dan kemudian Allah tugaskan aku untuk menjagamu mulai dari siksa kubur sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu kehebatan dan kedahsyatan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian apa saja amalan nisfu Sya'ban? Apa saja amalan nisfu Sya'ban? Pertama, perbanyak doa. Ya, nanti kalau keburu Buya mau bikin kumpulan doa untuk dibaca di selama bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan terkejar ya. Perbanyak doa. Karena dalam hadis riwayat Abu Bakar dan Muhammad bersabda, yanzilullah ila sama'i dunya lailatan nisfi min Sya'ban
fayaghfiru likulli syai'in illa lirajulin musyrik aw rajulin fi qalbihi sya'na. Pada malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia. Jadi nanti antum pas malam nisfu Sya'ban itu malam spesial lagi. Kalau hari raya umat Islam ada berapa? Ada berapa hari raya umat Islam? Ada 2 ya. Apa saja? Idul Fitri, Idul. Malaikat juga punya 2 hari raya. Malaikat punya 2 hari. Kapan hari raya malaikat itu? Lailatul nisfi Sya'ban dan Lailatul Qadar. Jadi hari rayanya para malaikat adalah malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau malaikat hari rayanya malam, kalau kita hari rayanya kebanyakan siang, kan begitu. Kenapa? Karena kalau kita tidur ngantuk. Kalau malaikat ngantuk nggak? Tidur nggak? Makanya hari rayanya hari raya malaikat itu penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan. Kalau sudah datang nisfu Sya'ban, antum jangan lalai. Wah, ini mau datang nisfu Sya'ban, ya. Antum jangan lalai. Siapin apa rencana antum buat malam. Kalau perlu ba'da Isya antum langsung tidur, supaya nanti jam 2 atau setengah 3 atau jam 3 antum bisa bangun. Sholat tahajud nggak bisa banyak-banyak 2 rakaat. Sholat witir nggak bisa banyak-banyak 1 rakaat. Habis sholat tahajud, sholat witir, baca Quran, ya. Habis baca Quran, baca istighfar. Yang banyak baca istighfar. Karena ada golongan manusia yang dimuliakan Allah. Salah satunya adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi kalau antum mau tahu amalan apa yang paling bagus pada saat sholat tahajud, yaitu banyak membaca istighfar. Nah, kalau udah datang malam nisfu Sya'ban, siap-siap tingkatkan pahala. Karena Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah mengampuni semua orang pada malam nisfu Sya'ban. Allah ampuni semua orang kecuali ada 2. Yang pertama orang musyrik, yang kedua orang yang lagi marahan sama temannya. Hati-hati nih. Makanya jangan heran kalau menjelang nisfu Sya'ban orang pada maaf-maafan. Itu bukan bid'ah, ini ada hadisnya. Menjelang nisfu Sya'ban, istri minta maaf sama suami, suami minta maaf sama istrinya, anak-anak minta maaf sama ayah dan ibu, ayah ibu juga minta maaf sama anak-anak. Kalau antum belum lakukan, tahun ini lakukan. Kalau ayah ibu antum nggak tahu, antum yang duluin. Misalkan siapa manggil ayahnya, papi misalkan. Nah, apa Dedi? Ada yang manggil Dedi di sini? Abi, maafin Bi. Kenapa minta maaf? Ini kan mau nisfu Sya'ban Bi. Loh, kenapa bakal mau nisfu Sya'ban? Sempetan antum jelasin, ya. Mudah-mudahan antum paham nih apa yang diterangin. Paham nggak jauh? Jangan bilang, emang ada apa nisfu Sya'ban? Lupa Bi. Waktu itu diterangin sama Buya, lupa. Anginnya sepoi-sepoi, mata jadi perih gitu. Ya. Jelasin bahwa ini malam nisfu Sya'ban Bi, Allah turun ke langit dunia, Allah ampuni orang-orang yang beribadah gitu. Tapi ada 2 orang yang gak diampuni, orang musyrik sama orang yang kesel sama orang lain. Nah, aku nggak mau minta maaf, aku mau tahajud nih. Aku mau tahajud nih, mau witir, mau ibadah nih, mau menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Aku mau doain Abi dan Umi, Papi dan Mami, Papa dan Mama, gitu ya. Emak dan kalau emak masalahnya apa? Emak dan baba ya. Emak dan baba, gitu. Bapak dan ibu, ayah dan bunda. Gitu.
Aku mau doain nanti pas tahajud. Makanya papi kalau malam itu salam aku maafin. Oh begitu ya. Ya udah kalau gitu ntar malam kita sama-sama tahajud. Masya Allah. Cakep nggak nih? Cakep nggak? Nah, akhirnya bapaknya bangun, yang ngajak mules lagi. Yang penting udah dapat. Ini jangan sampai nggak dilakukan nih. Itu udah ngaji, udah paham, tinggal apanya? Diamalin. Antum kalau ngaji, paham, diamalin, terasa nikmatnya antum. Betul nggak? Betul. Nah, makanya sedikit yang kita dapat di taklim, misalkan dapatnya sedikit, itu kita amalin, kok nikmatnya luar biasa. Nah, makanya kalau di rumah tangga antum belum ada budaya begitu, mulai dari tahun ini udah tahu ilmunya kan? Ada hadisnya yang mengatakan malam nisfu Sya'ban Allah ampuni semua kecuali orang musyrik dan orang yang nantinya ada kesel, ada permusuhan gitu. Itu nggak diampuni dosa. Ya. Kemudian yang kedua memperbanyak zikir, terutama tauhid dan istighfar. Ya, betul. Jadi banyak kalimat tauhid. Jadi pada saat tahajud di malam nisfu Sya'ban atau malam-malam di bulan Sya'ban, banyakin la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, gitu ya. Yang ketiga menghidupkan malam ini dengan sholat, membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Nah sekarang ada pertanyaan, bagaimana dengan sholat nisfu Sya'ban? Kan kalau tanggal 15 itu orang-orang ngumpul di masjid ya, betul ya? Ngapain? Habis sholat maghrib, baca Yasin 3 kali. Yang satu minta panjang umur, betul ya? Berarti sekarang udah tahu belum kenapa minta panjang umur? Kenapa? Kok salah satu doa pada saat baca Yasin, kok minta panjang umur? Karena di bulan Sya'ban memang urusannya panjang pendeknya umur. Berarti guru-guru kita nggak sembarangan bikin begitu. Dan itu bukan bid'ah. Kenapa dibilang bid'ah orang baca Yasin kok dibilang bid'ah? Ya, baca Yasin dibilang bid'ah. Kalau baca novel di nisfu Sya'ban itu yang bid'ah. Betul nggak? Baca Quran nisfu Sya'ban masa dibilang bid'ah? Yasin. Ya harusnya jangan Yasin doang. Ya orang nggak apa-apa. Yasin Quran, yang lain Quran bukan. Quran kenapa salah? Kan begitu. Dan ini udah lengkap penjelasannya oleh Imam Muhammad bin Al-Maliki Al-Hasani tentang bahwa membaca Yasin 3 kali kemudian sholat bersama-sama di masjid itu boleh dilaksanakan pada malam nisfu Sya'ban. Boleh, ya, boleh saja. Tapi nggak boleh diharuskan. Contohnya begini, harus Yasin, nah itu nggak boleh. Boleh nggak sekali-kali diganti surat Al-Mulk 3 kali? Boleh nggak? Boleh. Diganti surat Al-Waqi'ah boleh nggak? Boleh. Kenapa Al-Mulk? Karena barang siapa yang mencintai surat Al-Mulk, dia akan dapat pengawal mulai dari kubur sampai masuk surga. Itu Al-Mulk tuh. Makanya antum jangan sampai ada yang nggak hafal surat Al-Mulk atau masih terbata-bata baca surat Al-Mulk. Jangan. Cintai surat Al-Mulk karena itu pengawal penjaga kita dunia dan akhirat. Boleh nggak diganti dengan Al-Waqi'ah? Boleh nggak? Boleh. Surat Al-Waqi'ah misalkan 3 kali boleh. Boleh aja, nggak harus Yasin gitu. Boleh dibaca surat Al-Waqi'ah. Bagaimana surat Al-Waqi'ah itu? Khasiatnya apa surat Al-Waqi'ah? Yang nggak mau kekurangan, yang nggak mau kekurangan nih, yang nggak mau kekurangan uang, kekurangan bekal, ya, faqah. Faqah itu artinya kemiskinan. Yang pengen dihindarkan dari kemiskinan, setiap hari baca surat Al-Waqi'ah. Itu Nabi bilang begitu. Ya. Yang pengen dihindarkan dari kemiskinan, tiap hari baca Al-Waqi'ah. Jadi boleh malam nisfu Sya'ban itu boleh, nggak masalah. Jadi kalau di masjid ini ngadain, antum ikut boleh. Kalau nggak ikut boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa juga. Di rumah boleh nggak? Boleh. Di masjid boleh nggak? Boleh. Yang salah
Yang molor semalaman di malam nisfu Sya'ban itu yang salah. Sayang nggak? Kalau nisfu Sya'ban mulai isya bangun subuh, sayang. Padahal Allah turun. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada yang mohon ampun kepadaku maka niscaya aku beri ampunan. Hal min mustarziqin fa'arzuquhu. Dan apakah ada yang meminta aku rezeki sehingga aku berikan dia rezeki. Itu malam itu kesempatan. Kelas? Nah, mudah-mudahan hadirin sekalian, taklim kita pada malam hari ini bisa memberi kita semangat bahwa kita berada di bulan Sya'ban. Maka yang pertama, usahakan kita berpuasa. Kalau mampu perbanyak puasanya. Karena Rasulullah paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, bulan Sya'ban ini bulan sholawat. Maka perbanyaklah sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Lagi naik motor, baca apa? Sampai tujuan. Begitu nyalain, maju. Daripada nyanyi yang gak jelas, malaikat kabur. Udah gitu nyanyi apa namanya, perpisahan, penderitaan, kesedihan, ditipu orang. Yang begitu-begitu kan jadi doa itu. Masa ngedoainnya begitu, aku ditinggalkan dia, hancur hidupnya. Ya hancur hidupnya karena doanya tiap hari itu. Mendingan ente sholawat, betul nggak? Bawa motor, ente sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oh iya, udah belajar. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Dari sini ke pasar Ciracas saja ente baca sholawat, ada nggak 100? Lebih. Dari sini ke pasar Impres lebih 100. Bayangin pahalanya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Yang sholawat kepadaku 1 kali, Allah sholawat padanya 10 kali. Kalau kita bisa sholawat 100 kali, berarti Allah sholawat kepada kita berapa kali? 1000 kali Allah sholawat. Masya Allah. Pokoknya kalau bengong-bengong dikit sekarang apa? Dan biasa ini antum yang udah taklim nih. Misalkan lagi ngapain gitu, lagi ngobrol-ngobrol gitu. Shallallahu ala Muhammad. Gitu. Ada orang lagi gibah misalnya. Tahu enggak? Itu dia diam-diam, tahu enggak? Pitah tuh. Diam-diam pitah tuh dia. Ente datang ke situ. Tahu enggak antum? Orang yang dengerin orang gibah dosanya sama orang yang gibah. Walaupun dia nggak benerin, nggak nyalahin. Oh gitu. Itu dosanya udah sama dengan orang yang gibah. Kalau nggak mau dosanya sama, tinggalin atau alihin omongannya. Itu datang pitah dia, tahu nggak? Yang lain aja kan kita ngomongin. Nah, kalau begitu nggak dapat dosa kita, ya. Jelas. Daripada begitu mendingan yang dengar sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dipakai bercanda, awas aja. Serius, sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Banyakin bersolawat. Insyaallah hidup antum berkah kalau pakai sholawat. Amin. Rumah yang kering akan jadi penuh barokah. Rumah yang tertutup rezekinya dengan sholawat yang sangat banyak, itu insyaallah akan terbuka rezekinya. Antum jangan merasa puas kalau bisa sholawat 100 kali, karena banyak orang-orang yang satu hari itu bersholawatnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu kali. Jadi jangan pernah puas kalau antum, ya saya udah sholawat 100 kali. Belum sebanyak yang 10. Nanti yang paling dekat sama Rasul siapa? Aktsaruhum sholatan alaihi. Orang yang paling banyak bersolawat kepada. Berarti orang yang sholawat 1.000.000 kali, kalau dia ikhlas, dia paling dekat sama Rasulullah. Nah kalau yang cuma 10 kali berarti barisannya di mana? Hah? Barisannya di mana? Dibuntut. Makanya banyakin sholat kepada aksir sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Allah berkahi kita di bulan Sya'ban.